Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hypemates. Balik lagi bareng aku, Lala, di Hype Zone ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat dan tetap semangat ya. Kebayang nggak sih, dari miliaran rupiah, tiba-tiba saldo rekening kalian cuma sisa 10.000 perak? Iya, 10.000 perak. Ini bukan cerita fiktif, Hypemates. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami penyanyi cilik yang suaranya pernah bikin se-Indonesia bergoyang, Farel Prayoga. Siapa sih yang nggak kenal Farel Prayoga? Bocah ajaib dari Banyuwangi ini mendadak jadi superstar setelah aksinya mengguncang Istana Negara di perayaan HUT RI ke-77 tahun 2022 lalu. Ingat kan lagu Ojo Dibandingke yang bikin Bapak Presiden dan para menteri ikut bergoyang? Farel yang dulunya akrab dengan jalanan dan panggung-panggung sederhana, tiba-tiba jadi idola. Bayangin, dari ngamen buat bantu ekonomi keluarga, tiba-tiba Farel punya penghasilan miliaran rupiah. Hidupnya berubah 180 derajat dalam sekejap. Tapi siapa sangka, di balik gemerlap popularitas, ada kisah memilukan yang baru-baru ini diungkap Farel sendiri dalam obrolan blak-blakan bareng Bang Denny Sumargo di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Jumat kemarin 18 Juli 2025. Farel ngaku uang miliaran rupiah hasil jerih payahnya selama 3 tahun terakhir kini hanya tersisa Rp 10.000 saja. Iya, cuma 10.000 rupiah, Hypemates. Gimana ceritanya uang sebanyak itu bisa ludes tak bersisa? Farel dengan jujur menceritakan saat awal-awal viral, uang miliaran rupiahnya dipegang oleh orang tuanya. Dan menurut pengakuannya, pengelolaan keuangannya bisa dibilang kurang bijak. Farel sampai syok waktu ngecek saldo rekeningnya yang tiba-tiba cuma sisa selembar uang merah. Baru-baru ini saldo tinggal ceban paling, di bawah 50.000 lah pokoknya, kata Farel. Saking parahnya kondisi keuangan Farel, sampai-sampai kebutuhan sekolahnya sekarang ini harus ditanggung sama manajernya. Sekarang aku sekolah, manajer aku yang bayarin dulu, ujarnya dengan nada miris. Pernyataan ini jelas bikin Bang Denny Sumargo ikut prihatin. Iya, uang dari miliaran jadi 10.000 kasihan juga. Semoga kamu bisa jadi orang nanti ya, timpal Denny. Hati siapa coba yang gak ikut teriris dengar kisah Farel ini? Dan yang lebih bikin kita geleng-geleng kepala, Farel juga mengungkap kalau sebagian besar uangnya itu dipakai keluarganya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Konon uangnya dipakai buat beli kuda dan tanah. Kata orang tuanya sih itu buat investasi masa depan. Tapi masalahnya keputusan besar ini diambil tanpa diskusi terbuka dengan Farel sendiri sebagai pemilik uangnya. Bayangin, uang hasil keringat kalian dipakai buat beli aset yang katanya investasi. Tapi kalian sendiri nggak tahu menau dan nggak diajak ngobrol. Gimana perasaan kalian? Kisah Farel ini benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua ya. Ini bukan cuma soal uang yang ludes, tapi juga soal pentingnya literasi keuangan dan manajemen aset sejak dini. Apalagi buat anak-anak yang tiba-tiba mendadak kaya raya. Ini juga jadi pengingat buat para orang tua bahwa kepercayaan dan komunikasi yang jujur itu harga mati. Uang miliaran bisa datang, tapi kalau nggak dikelola dengan bijak, bisa hilang dalam sekejap mata. Semoga kisah Farel ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua ya, Hypemates. Mari kita doakan Farel Prayoga bisa bangkit lagi, terus berkarya, dan jadi orang sukses di masa depan. Kita yakin Farel punya mental baja dan semangat yang nggak padam. Nah, kalau menurut kalian, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kasus Farel Prayoga ini? Share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hype Zone ID ini biar nggak ketinggalan berita-berita terpanas dan terupdate dari dunia entertainment. Sampai jumpa di video selanjutnya, Hypemates. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.